Halo teman-teman pendengar, selamat datang di YouTube channel saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi buatan saya sendiri, maupun novel karya penulis yang lainnya. Di video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak saja monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 2, Mustika Merah Delima. Bayu bersekolah di sebuah sekolah yang ada di desa, dan dia merupakan salah satu siswa yang cukup pandai dan memiliki daya serap tinggi ketika belajar sehingga membuatnya sedikit populer di sekolahnya. Terlebih lagi dia merupakan cucu dari seorang praktisi supranatural yang sangat kondang di desanya, yaitu Mbah Marno yang merupakan kakungnya Bayu. Kakeknya Bayu ini sangat dihormati di desanya karena dia sering membantu warga desa yang sedang tertimpa kemalangan seperti kesurupan ataupun terkena guna-guna dan santet. Beliau bisa menyembuhkan bahkan juga bisa berkomunikasi dengan makhluk astral atau supranatural. Ketika Bayu berangkat sekolah, terlihat kakek dan neneknya sedang mengobrol di dalam rumah ditemani kopi dan sepiring singkong rebus. Kang Mas, beberapa hari ini Bayu masih bermimpi hal yang sama. Aku takut itu akan menjadi hal buruk untuk Bayu, ucap Uti. Kamu tenang aja, Bayu bukanlah anak biasa. Dia adalah anak yang memiliki anugerah dan kekuatan yang mengerikan sejak dia lahir, ucap Kakung. Maksud Kang Mas, ucap Uti penuh tanda tanya. Waktu lalu ketika aku mengajaknya untuk membantuku menarik mustika di sumber air itu, aku sengaja membuka aura dan mata batinnya, ucap Kakung sambil menghisap sebuah rokok kretek. Terus apa yang terjadi Kang Mas, ucap Uti penasaran. Yah, sangat sulit dijelaskan, aku pun bingung bagaimana mendeskripsikannya, ucap Kakung duduk menatap langit-langit rumah. Kalau Kang Mas tidak menjelaskan seperti ini, bagaimana aku tahu, ucap Uti. Intinya anak itu memiliki tubuh yang dicintai aura, sehingga dimanapun dia berada dia bisa menyerap aura yang ada di tempat itu, dan juga dia tak perlu merapal aji-ajian sepertiku, ucap Kakung kembali menghisap rokok. Astaga, jadi seperti itu, tapi Kang Mas, apakah itu baik atau buruk untuknya? Ucap Uti bertanya-tanya. Tergantung bagaimana kita mendidiknya. Kalau kita mendidiknya ke arah kejahatan maka dia akan menjadi bencana bagi orang-orang. Namun apabila kita mendidiknya ke arah kebaikan dia akan menjadi sebuah anugerah yang sangat baik untuk semua orang, ucap Kakung. Jadi begitu, berarti tugas kita menjadi sedikit lebih berat Kang Mas. Kita harus bisa mengarahkan Bayu menuju jalan kebenaran dan kebajikan, ucap Uti. Ya tentu saja. Walaupun dia tak memiliki kekuatan seperti ini kita tentu tetap menuntunnya ke arah kebajikan, ucap Kakung. Ya sudah, aku ingin pergi ke arah sumber mata air dan aku akan bersemedi sejenak di petilasan itu, ucap Kakung beranjak keluar rumah. Hati-hati Kang Mas, aku juga akan pergi ke pasar untuk menjual hasil bumi ini dan berbelanja bahan makanan lain, ucap Uti. Iya. Kamu juga hati-hati di jalan, ucap Kakung mulai melangkah menjauh menuju ke petilasan yang ada di sumber mata air. Petilasan ini bulan berada di mata air belakang rumah yang tadi untuk Bayu mandi, namun berada cukup jauh di dalam hutan rindang di desa ini. Ketika sampai di petilasan kakeknya Bayu langsung duduk memejamkan matanya dan kembali membaca aji-ajian seperti waktu malam hari. Lama dia membaca aji-ajian itu hingga tak terasa sudah beberapa jam dia duduk memejamkan matanya di petilasan itu. Namun nihil, apa yang kakeknya Bayu lakukan tak menghasilkan apapun dan tak ada yang terjadi sehingga membuat kakeknya Bayu bingung. Lalu kakeknya malah duduk terdiam sambil kembali menghidupkan sebatang rokok kreteknya itu dan menatap ke sekitar petilasan seperti orang yang sedang mencari sesuatu. Kok iyo hilang gitu aja? Apa memang aku tak pantas memiliki mustika itu, atau memang mustika itu tak mau keluar, gumam Mbah Marno. Ah sudahlah, mungkin memang tidak jodoh saja denganku, lebih baik lupakan saja,
Lagi pula mau hilang pun tak ada ruginya bagiku, ucap Mbah Marno sambil bangkit dan kembali berjalan berkeliling desa. Ketika di sekolahan Bayu sedang asik bermain dengan teman-temannya, dia sedang bermain kejar-kejaran dan bersembunyi di dekat WC sekolah. Ketika dia bersembunyi tak sengaja dia melihat sesosok anak kecil yang sedang menangis di dekat tembok sekolahnya itu. Bayu berniat mendekat ke arah anak kecil yang menangis itu, namun dia memperhatikannya lebih dahulu. Loh kok ngambang kakinya, berarti bukan manusia itu, udahlah biarkan saja, gumam Bayu yang sedang bersembunyi. Ketika dia perhatikan ternyata anak kecil itu terlihat sedikit melayang menandakan dia bukan dari golongan manusia. Lalu Bayu teringat ucapan utingnya, apabila bertemu hal seperti ini dihiraukan saja bila tak mengganggunya. Setelah selesai main dan kembali masuk ke kelas, Bayu kembali bertemu dengan makhluk halus lainnya. Kali ini sesosok wanita berbadan kurus namun sangat tinggi, mungkin tingginya sekitar 3 meter hingga kepalanya hampir terbentur langit-langit kelas. Lagi-lagi Bayu hanya diam tak menghiraukan sosok itu dan malah melanjutkan belajar di kelas seperti biasanya. Ketika jam pulang sekolah tiba, Bayu langsung beranjak pulang ke rumahnya dan memang sudah menjadi kebiasaannya untuk langsung pulang ke rumah berganti baju, makan dan baru pergi main. Setelah Bayu sampai di rumah, dia tak melihat seorang pun ada di rumahnya itu, entah pergi kemana kakek dan neneknya hari ini. Bayu langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamarnya untuk beristirahat sejenak karena cukup lelah berjalan dari sekolah ke rumahnya apalagi cuaca hari ini cukup panas. Setelah Bayu di dalam kamar, Bayu langsung merebahkan diri di atas kasur sambil melihat tangannya yang cukup kotor. Ketika dia melihat telapak tangan kanan dia melihat adanya noda kotor berwarna merah berbentuk bulat di pusat telapak tangannya. Bayu pun bangkit dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci tangannya itu, karena dia merasa cukup risih melihat tangannya yang kotor. Namun berkali-kali dicuci, noda berwarna merah itu tak menghilang dan membuat Bayu frustasi. Bayu terus mencuci tangannya. Sekali lagi Bayu melihat telapak tangan kanannya, tak ada yang berubah, noda merah bulat di tangannya tak hilang sama sekali. Setelah itu Bayu kembali masuk ke dalam kamarnya untuk mengingat-ingat apa yang dia mainkan hari ini sehingga membuat noda di tangannya dan sulit hilang. Aku tadi di sekolah mainan apa ya, kayaknya gak megang yang merah-merah, tapi kok tanganku ada merah-merahnya, ucap Bayu sambil memijit-mijit tanda merah di tangannya. Tiba-tiba ketika dia sedang memijat dan mengelus tanda merah di tangannya itu, keluarlah cahaya yang sama seperti di dalam mimpinya itu. Namun kali ini cahaya itu tak terasa panas sama sekali, bahkan hanya terasa hangat dan nyaman. Kemudian muncullah sebuah kelereng berwarna merah darah dari telapak tangan Bayu membuatnya kaget dan langsung terduduk. Loh bukannya ini yang beberapa hari lalu ku pegang pas di sumber mata air, ucap Bayu kaget melihat mustika merah itu. Kemudian tak lama setelah itu terdengar suara ketukan pintu, dia pun langsung bangkit berjalan menuju sumber suara sambil tangannya tetap menggenggam mustika itu. Ketika dia membuka pintu ternyata yang datang adalah kakeknya sendiri. Loh Kung, Kakung dari mana, ucap Bayu bertanya-tanya. Kakung dari keliling aja yuk. Soalnya bosen di rumah terus, ucap Kakung. Lah kamu gak main apa yuk? Ucap Kakung bertanya-tanya. Aku lagi gak mau main Kung, capek banget. Lagi pula Agus juga gak jemput jadi aku mending di rumah aja, ucap Bayu. Mendengar ucapan Bayu kakeknya hanya mengangguk-angguk saja dan duduk di ruang tengah rumahnya itu. Lalu Bayu pun duduk tak jauh dari kakeknya. Mereka berdua mengobrol seperti biasanya dan kakeknya Bayu bertanya tentang keadaan sekolah Bayu. Terima kasih telah mendengar monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys.